Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Sahabat-sahabat YouTube, berbahagia sekali saya masih dapat menjumpai sahabat-sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga ke depan Allah Subhanahu wa taala tetap akan mencurahkan taufik karunia dan hidayahnya kepada kita dan juga kesehatan. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada pengikut-pengikutnya yang setia, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat itu, kembali kami menyapa dengan menyajikan satu judul. Nah, judulnya sudah saya buat ini, pengalaman terjadi short circuit saat restart sumur ESP di offshore. Nah, ini di laut ini sahabat-sahabat itu. Nah, ini bisa dilihat. Judulnya sudah saya siapkan ini. Nah, ini ya. Jadi apa yang ingin saya sampaikan adalah pengalaman saya terjadi short circuit saat restart sumur ESP di offshore. Ini ya. Ini pengalaman saya waktu di offshore. Namun sebelum kita ke pokok permasalahan, yuk coba kita lihat foto-foto kenangan waktu saya ada di X-ray. Kita lihat. Ini apa nih? Ini untung ada yang membuat dokumentasi ini, saya juga nggak melihat. Ini memasang tandu di prok emergency. Nah, ini adalah saya. Sebelum ada komen ya, ini saya sampaikan. Posisi prok emergency ini di samping daripada living quarter. Jadi bukan di tempat yang wajib menggunakan helm atau topi safety atau juga sepatu. Jadi ini memang posisinya bukan di area kerja. Kalau di area kerja seperti yang di sini, ini ada di belakang ini wajib menggunakan topi safety dan juga sepatu safety. Ini adalah kenangan. Nah, kenapa ini kami memasang ini? Ini pernah terjadi pengalaman sahabat-sahabat YouTube ya, bahwa waktu itu ada salah satu teman kita yang sakit kemudian mau dievakuasi untuk dibawa ke darat. Nah, waktu itu kondisi pasiennya itu tidak bisa berjalan untuk turun langsung ke kapal, ataupun untuk didudukkan, tidak bisa untuk duduk. Nah, waktu itu kita sempat kebingungan bagaimana cara untuk menurunkan pasien itu ke kapal atau kerubut waktu itu. Nah, akhirnya dengan pengalaman itu kami membuat memasangkan tandu ini di prok emergency. Nah, ini sudah dapat digunakan sehingga apabila ada pasien di offshore ini ya, di anjungan lepas pantai, kita masukkan pasiennya di sini, kemudian ini akan diturunkan nanti prok emergency ini dengan menggunakan kren. Nah, ini salah satu kenangan sewaktu di offshore ya, sahabat-sahabat itu. Kemudian ada foto lagi yang lain. Nah, ini kami sedang melihat mesin dari perahu karet ini. Perahu karet ini hanya untuk emergensi saja di laut itu kalau suatu waktu diperlukan. Ini adalah mesinnya, mesin perahu karet tersebut. Kemudian foto apa lagi yang ada? Wah, ini. Ini mungkin saya masih kelihatan muda ini, sahabat-sahabat YouTube ya. Nah, ini adalah saya dengan ini kru produksi semua ini. Kru produksi kita ada di anjungan, salah satu anjungan di offshore. Inilah kondisi sumur di sana. Jadi setiap sumur itu, setiap anjungan itu biasanya mempunyai 9 wellhead, 9 sumur. Ya tentunya sumurnya tidak ada yang lurus ini, hanya satu paling-paling yang lurus, yang lainnya tentu dia miring semua sumurnya. Oke. Kemudian foto apa lagi nih? Ini kita tonton video penurunan buoy waktu saya masih di offshore ini. Kita keluar dulu dari sini. Coba kita tonton dulu. Ya. Nah, ini adalah waktu kami menurunkan buoy untuk sandar kapal atau tempat tambat kapal, kerubut lah paling tidak. Atau juga ada LCT namanya, landing kerubut.
Oke, kita buka. Nah ini adalah saya sahabat-sahabat YouTube, ini adalah saya. Ini adalah saya. Ya, ini kenang-kenangan kami menurunkan buih di dekat anjungan kita untuk tempat tambat kapal. Nah, jadi kita persiapkan dulu segala sesuatunya supaya pada waktu kita melepaskan jangkarnya, ini langsung rantainya ini juga sudah disusun sedemikian rupa supaya pada saat jangkarnya turun tidak terjadi kusut rantai ini. Jadi dia mulus akan untuk meluncur ke dalam lautnya. Yuk kita lihat nih. Iya. Sedikit lagi. Jadi ini diikatkan dulu sini, dilas, kemudian ini dipotong untuk dilepas. Ini kenang-kenangan waktu tugas di di offshore. Nah, ini ya. Nah, begitu dia lepas, mulai rantai yang sudah disusun tadi turun ke bawah karena ada jangkarnya. Nah, ini berhasil ya, semuanya waktu itu senang semua. Nah, ini saya nih. Ini saya. Nah, ini buih yang sudah diturunkan ya. Ini buihnya. Jadi kapal itu ditambatkan di sini kalau di tengah laut. Jadi tali kapal ditambatkan sini, jadi kapalnya ya tambat di sini supaya kapalnya nggak kemana-mana pada saat standby ya sahabat-sahabat itu ya. Alhamdulillah saya sempat punya pengalaman di offshore. Nah ini saya nih. Nah ini ya, saya yang memimpin waktu pemasangan buih. Nah ini saya. Ini mungkin masih kelihatan lebih muda nih. Oke, baik sahabat-sahabat YouTube, itu sekedar pengalaman waktu di offshore ya. Kalau kita mengingat-ingat kembali masalah itu ya, lumayan juga lah kenangannya. Oke, kita lanjutkan dengan apa yang telah saya sampaikan tadi di judul. Judulnya tadi adalah, ya kita buka lagi dulu judulnya, pengalaman terjadi short circuit saat restart sumur ESP di offshore. Nah, kemudian mau saya sampaikan dulu latar belakangnya. Ya. Ini tadi. Nah, ini sketsa sumber peralatan ESP ya. Ini biasa ini seperti inilah kalau ESP itu. Nah, kemudian ini sahabat-sahabat YouTube. Pada waktu itu saya tugasnya di onshore atau di darat ya. Kemudian saya mendapatkan tugas pindah ke offshore. Dan alhamdulillah waktu itu saya sudah banyak juga pengalaman tentang ESP. Jadi untuk sumur-sumur ESP itu saya sudah banyak lah sana sini masalah-masalah ESP. Jadi paling tidak saya sudah punya bekal. Kemudian begitu datang sampai di lepas pantai ini atau di offshore, saya selalu amati hasil-hasil produksinya. Seperti sumur yang akan saya jelaskan ini. Saya tidak usah sebutkan nama sumurnya dan lokasinya di mana, tidak usah kita sebutkan, tapi yang jelas ini adalah di offshore di Laut Jawa. Ya, oke. Nah, begitu saya lihat salah satu sumur ya, ini kapasitas pompa yang dipasang adalah 750 barrel per day. Jadi 750 barrel per day. Kemudian hasil tes produksi hanya 400 barrel per day. Jadi di bawah daripada kapasitas pompa. 400. Kemudian frekuensi yang digunakan adalah 60 Hz. Nah, apa artinya ini sahabat-sahabat YouTube? Kalau dia running dengan 60 Hz, paling tidak ini produksinya akan paling tidak mendekati 750 plus minus. Tidak terlalu jauh ya. Nah, dengan 60 Hz ini. Kecuali kalau dia tidak sampai 60 Hz, mungkin 50, 45 ataupun berapa, itu bisa diperhitungkan. Nah, ini 60 Hz tapi produksinya hanya 400. Nah, kemudian apa yang saya amatin lagi? Data dynamic fluid level sangat tinggi. Nah, ini sahabat-sahabat. Nah, apa ini? Saya buat lagi ya.
Saya jelaskan lagi kalau profil untuk sumur ESP itu. Sumur ESP, nah ini biasa dikombinasikan. Ini ada valve, kemudian ada cek valve. Nah, di sini yang paling bawah adalah motor, kemudian di atasnya adalah seal section atau protector, di atasnya adalah separator atau intake, di atasnya adalah pompa. Nah, seperti ini ya. Nah, dynamic fluid levelnya cukup tinggi. Di sinilah katakan, cukup tinggi saya lupa angkanya, tapi sangat-sangat tinggi sekali. Hanya tidak terjadi flow casing saja, tidak terjadi flow casing, tidak terjadi naik ke sini, tapi sangat tinggi sekali untuk dynamic fluid levelnya. Nah, kemudian saya dengan pengalaman yang ada merasa apa ya, dengan sumur ini hasilnya ini nggak benar lah gitu ya. Dynamic fluid levelnya tinggi, frekuensinya 60 Hz, pompa ini pasang 750, tapi produksi hanya 400. Nah, ini saya maksudkan juga, saya menyampaikan ini untuk berbagi pengalaman kepada sahabat-sahabat YouTube ya yang ada di lapangan. Kalau menemukan hal seperti ini, mestinya menjadi tanda tanya. Semestinya apa, sahabat-sahabat YouTube? Semestinya produksi itu harus di atas 750. Jadi produksinya semestinya lebih besar dari 750 BPD. Kenapa saya katakan harus lebih besar dari 750 barrel per day? Karena dynamic level tinggi, di FL-nya tinggi. Kalau di FL-nya rendah, nah ini memang jauh, misalkan katakanlah di sini, ini kedalaman sumur ini lebih kurang 5.000 feet waktu itu ya. 5.000 feet-an. Nah, jadi di FL-nya sangat tinggi. Kalau sangat tinggi, itu pasti dia kalau benar produksinya pasti di atas kapasitas pompa. Jadi harusnya lebih dari 750 BFPD. Kita bicara fluid ya. Jadi produksi cross lah gitu. Nah, tapi kenyataan produksinya hanya 400 barrel per day. Nah, ini yang menjadi yang menjadi ini saya, concern saya, perhatian saya, kok sumur ini sudah cukup lama diproduksikan, waktu itu sudah ya bisa juga dibilang sudah 1 tahunan produksi ini diproduksikan, sudah 1 tahun lah paling tidak ya, sudah diproduksikan 1 tahun. Tapi saya tidak tahu kenapa kalau kita diproduksi waktu itu tidak ada yang perhatian terhadap sumur ini, dianggap dengan produksi 400 itu sudah cukup bagus gitu ya. Nah, tapi saya melihatnya beda, kok seperti ini? Semestinya menurut pengalaman saya waktu itu harusnya di atas 750. Nah, kemudian sahabat-sahabat YouTube ya, ini sebagai pengalaman juga saya sampaikan kepada sahabat-sahabat bahwa apabila kita menyetop pompa ESP, kemudian mau di-start lagi ya, bagaimanapun itu ada resiko untuk terjadi short circuit ataupun terjadi kegagalan start. Nah, ini ya, ini perlu dipahami ini. Saya pegang prinsip ini. Jadi saya walaupun waktu itu memegang masalah produksi ini, saya tidak mau ambil resiko. Jadi misalkan saja saya stop kemudian saya lakukan apa, itu saya tidak mau. Nah, kemudian saya sampaikan kepada waktu itu kepala operasi yang ada di offshore. Dengan analisa ini saya sampaikan, saya yakinkan kepada kepala operasi saya waktu itu adalah bahwa sumur ini putaran pompanya terbalik. Nah, sebagaimana yang sudah pernah kami sampaikan sebelumnya bahwa kemungkinan pompa itu bisa terbalik arah putarannya. Nah, kalau arah putaran pompa itu terbalik, produksinya hanya 1/3 dari kapasitas pompa. Nah, tapi ini memang tidak sampai 1/3-nya. Kalau 1/3 itu 250, tapi ini karena dibantu dynamic fluid level yang tinggi, itu analisa saya, maka dia bisa mencapai 400-an. Ini nggak tepat betul, tapi seingat saya 400-an. Jadi dia hanya 400-an itu. Nah, saya sampaikan bahwa, Pak, saya bilang, sumur ini putarannya terbalik. Kenapa saya bilang? Kalau terbalik dia memang masih ada produksi, tapi tidak optimal, tidak sesuai saya bilang. Pompa yang kita pasang adalah 750, tapi produksi kita hanya 400, sedangkan dynamic level kita sangat tinggi saya bilang. Nah, atasan saya juga, mohon maaf bukan saya untuk mengecilkan,
pengalaman di bidang apa namanya ESP dia tidak begitu ini ya, tidak begitu mendalam, tapi saya yakinkan bahwa pompa ini terbalik, bisa dilihat nanti saya bilang. Nah, setelah kepala operasi saya yakinkan dan dia yakin, ayo kalau gitu katanya. Pompanya kita stop, kemudian kita balik kabelnya, jadi ada 3 kabel itu kan. Ini yang dari power kita, kemudian ada 3 kabel yang dari motor pompa. Nah, misalkan sudah terpasang di sini, ini harus dibalik. Jadi ada yang dibalik, ini pemasangannya, orang listrik yang melakukan, dan akhirnya sahabat-sahabat YouTube ya, pompa itu pun di stop dan akan dilakukan apa namanya, kabelnya di switch lah supaya putarannya berbalik. Tapi apa yang terjadi sahabat-sahabat YouTube ya? Yang terjadi adalah begitu sudah dibalik kabelnya oleh kru elektrik, terjadi apa? Kegagalan restart pompa ESP-nya. Begitu dicek apa? Terjadi zero mag atau terjadi short circuit. Nah, ini yang terjadi sahabat-sahabat itu. Waktu itu satu, untungnya saya tidak lakukan tanpa diketahui oleh kepala operasi saya, dan sudah saya sampaikan kepada beliau, jadi saya alhamdulillah waktu itu aman. Tapi ada perasaan tidak enak sahabat-sahabat YouTube, karena mengikuti kemauan saya, terjadilah short circuit. Tadinya sumur ini masih menghasilkan produksi minyak, tapi dengan mati sumur ini, ya tentunya menjadi nol. Nah, sahabat-sahabat YouTube, untuk di offshore itu kalau kita mau mengganti pompa ESP di offshore itu menggunakan snubbing, snubbing unit ya. Tidak menggunakan rig seperti biasanya kalau kita di darat. Jadi menggunakan snubbing unit. Nah, kemudian dengan kejadian ini dilaporkanlah bahwa sumur ini terjadi short circuit. Pendek cerita, engineer kita di sana waktu itu merencanakan untuk pemasangan kembali dengan pompa yang baru, sahabat-sahabat itu. Nah, kemudian dipasanglah dengan pompa yang baru. Nah, dengan yang pengalaman yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa kita harus mengetahui sesegera mungkin bahwa putaran pompa ESP itu terbalik apa tidak pada saat pertama kita start. Nah, ini perlu dipahami juga. Kenapa pada saat pertama, sahabat-sahabat itu? Nah, kalau kita sudah lama kita start misalkan sudah lama, kalau sumur ini inflaknya kecil ya, sahabat-sahabat YouTube ya, kita lambat untuk mengetahuinya, mengidentifikasinya, maka bisa jadi produksinya sudah mengecil, katakan misalkan 750 dia produksinya hanya 250 lah katakan BPD. Nah, ini kalau sudah lama kita tidak tahu, bisa saja terjadi karena low influx, belum tentu karena terbalik pompanya. Tapi kalau masih saat pertama kali start, otomatis sumur ini dynamic levelnya masih tinggi. Paling tidak kalau mau masuk snubbing ataupun rig unit ya, itu akan dilakukan apa? Sumurnya akan dikiling tentunya dipompakan air asin ke dalam sumur ini. Pasti static fluid levelnya, kalau belum di start itu namanya static fluid level, itu masih tinggi. Nah, alhamdulillah setelah dipasang kembali pompanya, kemudian di start, sudah kami pastikan bahwa arah putaran pompanya sudah benar. Apa yang terjadi sahabat-sahabat itu? Alhamdulillah. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini bagaimana hasilnya. Nah, sebelum ke hasil ini saya akan sampaikan dulu. Apa sih penyebab? Nah, ini saya hampir lupa ini, untung saya punya slide. Apa sih penyebab terjadi short circuit pada sumur ini? Penyebabnya adalah karena kabel ini sudah dipasangnya sudah 1 tahunan lebih, sehingga kondisi kabel terutama yang di sambungan-sambungan itu ya sudah kondisinya kritis. Kondisinya kritis sehingga pada saat di startup, nah ini sahabat-sahabat itu ya, pada saat di startup kabel ini, nah ini bisa saja di kabelnya, ini kabel, bisa juga dia terjadi di MLI-nya ini, bisa juga di sambungan-sambungan, ya, bisa juga di sambungan-sambungan. Nah, jadi diperkirakan waktu itu adalah kondisi kabel yang sudah kritis. Apa hubungannya dengan restart? Nah, perlu diketahui sahabat-sahabat YouTube ya, pada saat kita start, apalagi, nah ini ya perlu diketahui juga,
Startup itu kalau kita punya PSD, variable speed driver, ini bisa kita startnya bisa dengan dimulai dengan frekuensi yang rendah, ya. Bisa dengan frekuensi 30 dulu, naikkan 35 pelan. Jadi ampernya pun tidak langsung tinggi. Nah, untuk di sini di offshore tempat saya waktu itu dia start itu langsung 60 Hz, tidak punya PSD, tidak punya ini. Nah, dengan tidak adanya PSD itu langsung start on off ya, di on kan langsung dengan 60 Hz, apa yang terjadi? Dengan 60 Hz ini otomatis ampere itu sangat tinggi. Nah, ampere yang sangat tinggi ya, ampere yang sangat tinggi tentunya apabila ada kabel yang kondisinya sudah kritis ya, sudah lama operasi, kabel itulah dilewatin dengan ampere yang sangat tinggi, maka akan terjadi short circuit. Nah, itulah perkiraan penyebabnya waktu itu. Jadi kondisi kabelnya yang sudah lama dia sudah kritis sehingga pada saat restart dia dialirin dengan ampere yang cukup tinggi, terjadilah short circuit. Pada waktu running dia tidak ada masalah ya karena dia running dengan ampere yang kontinu yang tidak melonjak. Jadi dia masih tetap bisa running, tapi kondisinya sudah kritis waktu itu. Oke. Nah itu ya sahabat-sahabat itu ya. Jadi perkiraan penyebabnya karena kondisi kabel yang sudah kritis. Kemudian di start dengan langsung 60 Hz, ampernya sangat tinggi pada saat start, langsung terjadi short circuit. Itu perkiraan penyebabnya. Nah, kemudian setelah itu, setelah diganti, nah, hasil produksi sumur ESP setelah masuk snubbing unit untuk mengganti pompa ESP dengan ukuran yang sama, artinya ukuran yang sama itulah adalah 750 barrel per day adalah antara 900 sampai 1000 BPD barrel per day, sahabat-sahabat YouTube. Nah, untungnya di tempat saya waktu itu, sumur itu ada 3 sahabat-sahabat YouTube ya. Ada 3 macam sumur. 3 macam sumur kalau kita hubungkan dengan apa? Dengan kadar air lah gitu. Satu ada sumur itu apabila cross-nya naik ya, cross-nya dinaikkan, kadar airnya naik. Jadi produksi akan menurun malah. Nah ini nggak ada guna. Ada juga yang kedua, cross dinaikkan, kadar air tetap dalam batas tertentu tentu. Kadar air tetap ini. Jadi produksi naik. Ada yang ketiga adalah cross-nya naik, kadar airnya turun. Nah ini di tempat saya. Jadi produksinya naik. Nah ini sahabat-sahabat YouTube ya. Jadi tidak selamanya bahwa sumur itu kalau di cross up kadar airnya akan naik, belum tentu. Ada sumur yang kalau di cross up malah kadar airnya turun dan produksinya akan naik. Nah ini alhamdulillah untuk sumur ini waktu itu adalah cross-nya naik, kemudian produksi netnya juga menjadi naik. Karena memang karakter sumur di X-ray tempat saya waktu itu adalah cross-nya harus lebih tinggi, tentu dalam batas tertentu. Ya. Nah jadi alhamdulillah setelah masuk snubbing, ganti, di startup kembali, terbuktilah apa yang saya sampaikan kepada kepala operasi saya waktu itu, yang kalau tadinya produksinya hanya 400-an, menjadi di atas 900. Coba, nah bayangkan ini, sahabat-sahabat itu tidak menjadi 900-an. Nah, inilah kalau kita enaknya ya, kalau kita memahami masalah pompa ESP. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat juga bermanfaat ya, bagi teman-teman yang menangani masalah ESP. Mungkin ini tidak seberapa inilah ya, tapi mudah-mudahan lah ada manfaatnya. Jadi dengan pengetahuan ESP ini kita bisa tahu sumur ini ada yang tidak benarnya, ada yang salahnya, mungkin begini. Tapi itu tadi pengalaman itu sempat tidak membuat saya tidak enak karena begitu melakukan apa permintaan saya, sumurnya jadi down. Tapi alhamdulillah ada keberhasilan sehingga produksinya akan menjadi naik. Nah, jadi tidak apa, sahabat-sahabat YouTube ya, memang ada resiko kita. Satu kali lagi saya sampaikan bahwa
Kalau kita mau men-stop pompa ESP, jangan lakukan sendiri. Sampaikan kepada siapa yang menjadi penanggung jawab pompa ESP itu. Bisa saja kita akan gagal. Gagalnya itu kenapa? Bisa saja kondisi kabel yang sudah kritis, kemudian terjadilah short circuit, bisa juga kalau ada kotoran-kotoran yang sehingga membuat pompa tidak bisa bergerak lagi. Nah, ini kalau dia sudah tidak bergerak lagi, kemudian dia akan tertahan dan kalau dia dijalankan, ampere akan sangat tinggi, sehingga tidak bisa diapa-apakan lagi. Nah, jadi tetap lakukan prosedur, laporkan kalau kita mau melakukan stop pompa ESP. Jadi kalaupun ada terjadi masalah apa-apa, kita aman, ya. Kita tidak disalahkan seperti contoh yang sudah saya lakukan ini. Itu saja sahabat-sahabat YouTube yang dapat saya sampaikan, yang mudah-mudahan pengalaman ini dapat juga menjadi pengetahuan bagi adik-adik di generasi muda saat ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.